Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon izin mengulas cerita aneh dan nyata. Di saat menunaikan rukun Islam yang kelima di kota Mekah, Arab Saudi. Cerita ini diambil dari salah satu jamaah haji yang bernama Hajah Khadijah. Dia tidak berangkat sendirian, melainkan dia berangkat dengan suaminya. Dia menceritakan banyak hal keanehan dan keganjilan terhadap dirinya yang tidak bisa diterima akal sehat manusia seutuhnya. Ini bukan hanya cerita belaka. Tapi ini nyata adanya, tanpa direkayasa sebelumnya. Di awal cerita. Setelah kurang lebih 20 hari dia berada di kota suci Mekah. Dia kepingin makan nasi dengan telur dadar. Kemudian dia mengajak suaminya minta diantarkan ke toko penjual telur. Dikarenakan suaminya itu baru datang dari Masjidil Haram, dan dia masih capek. Lalu dia menolak ajakan istrinya itu, dan lagian suaminya itu tidak suka telur. Maka dia tidak mau mengantarkan ke toko telur itu. Karena toko penjual telur itu agak jauh. Berada di seberang jalan. Kemudian Hajah Khadijah mengajak temannya yang sekamar dengan dia. Lalu mereka berdua berangkat ke toko penjual telur tersebut. Singkat cerita, setelah sampai di balik pintu utama hotel, baru saja mau membuka pintu itu, teman yang lain memanggil mereka berdua. Lalu dia bertanya pada mereka berdua. Kamu berdua mau kemana? Saya mau ke toko di seberang jalan itu, Kak. Mau beli telur. Suamimu kemana? Kenapa tidak bersama kalian? Suamiku capek katanya, Kak. Baru datang dari Masjidil Haram. Jadi dia tidak ikut, Kak. Kalian berdua kan perempuan semua. Alangkah baiknya kalau kalian mau ke toko minta diantarkan pada suamimu. Sebaiknya kamu kembali saja. Ajak suamimu itu. Kemudian Hajah Khadijah sama temannya itu mengurungkan niatnya tidak jadi membeli telur. Kemudian mereka berdua kembali ke kamar hotel yang dia tempati. Singkat cerita, saking kepenginnya makan dengan telur dadar. Lalu Hajah Khadijah terpaksa mengajak suaminya ke toko penjual telur itu. Lalu suaminya menuruti saja ajakan istrinya itu. Setelah sampai di toko telur itu, lalu suaminya bertanya pada penjaga toko. Ada telur ya? Iya ada, ujar penjaga toko itu. Lalu Hajah Khadijah mengambil beberapa butir telur. Kemudian dibawa ke tempat kasir. Untuk melakukan transaksi pembayaran. Setelah dihitung jumlahnya berapa sama kasir. Lalu Hajah Khadijah mau membayar. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam kantong bajunya. Ternyata, uangnya ketinggalan di kamar hotel. Lalu Hajah Khadijah nanya pada suaminya. Kamu bawa uang ya? Uangku ketinggalan di tempat tidur. Suaminya menjawab. Tidak, saya tidak bawa uang. Kamu tadi kan sudah aku beri uang. Untuk beli telur itu. Kemudian suaminya meminta maaf pada penjaga toko. Karena tidak jadi membeli. Lalu penjaga toko itu menganggukkan kepalanya. Singkat cerita, setelah sampai di kamar hotel yang dia tempati. Lalu suaminya mengajak balik lagi ke toko telur itu. Dikarenakan Hajah Khadijah kecapean, maka dia menjawab nanti aja, abis sholat duhur aja, ujarnya. Lalu dia merebahkan tubuhnya di atas ranjang tempat tidurnya. Tidak lama kemudian dia pun terlelap. Singkat cerita, beberapa menit dia terlelap. Handphone yang ditaruh di atas meja itu berdering. Dikarenakan orangnya sedang tidur, maka telepon itu diangkat salah satu temannya. Yang sama-sama menghuni di kamar hotel itu. Rupanya kali ini yang telepon seorang perempuan. Tapi sayang, baru saja orang itu mengucapkan salam. Handphone Hajah Khadijah itu padam, kehabisan baterai. Lalu HP itu dicas sama temannya itu. Beberapa menit kemudian Hajah Khadijah bangun dari tidurnya. Kemudian temannya itu ngasih tahu bahwa barusan ada yang nilpon ke HP kamu. Ujar temannya itu. Lalu dia bertanya siapa yang nilpon. Lalu dia menjawab, kayaknya bersuara perempuan, ujar temannya itu. Lalu Hajah Khadijah nanya lagi. Kenapa tidak ditanya orang dari mana? Lalu temannya menjawab, baru saya angkat handphone kamu langsung padam. Itu handphone kamu saya cas di atas meja itu, ujar temannya itu. Tidak lama kemudian, Hajah Khadijah menyalakan handphonenya yang lagi dicas itu. Singkat cerita, beberapa menit kemudian, handphone itu menyala kembali. Kemudian Hajah Khadijah masuk ke kamar mandi. Tidak lama kemudian, di waktu Hajah Khadijah sedang berada di kamar mandi. Handphone itu berdering kembali. Dikarenakan handphone itu berdering lama meraung-raung. Lalu diangkat sama teman yang sama-sama menempati di kamar hotel itu. Dikarenakan orang yang telepon itu menanyakan Hajah Khadijah. Lalu handphone itu diserahkan ke Hajah Khadijah yang sedang berada di kamar mandi. Singkat cerita, lalu orang itu menanyakan nomor hotel yang dia tempati, dikarenakan orang itu menanyakan nomor hotel. Lalu Hajah Khadijah bilang tidak tahu. Tanya pada suamiku saja, karena dia yang tahu nomor hotel ini, ujar Hajah Khadijah. Lalu Hajah Khadijah berpesan pada orang itu. Telepon lagi saja nanti ya, karena saya sedang di kamar mandi. Lalu orang itu menyanggupi akan telepon lagi nanti. Iya terima kasih ujar Hajah Khadijah.
Setelah baru saja selesai merapikan pakaiannya di kamar mandi. Lalu orang itu telpon lagi. Kemudian Hajah Khadijah buru-buru keluar dari kamar mandi, dan langsung memberikan handphonenya kepada suaminya. Lalu orang itu bertanya pada dia, "Berapa nomor hotel yang kamu tempati?" Lalu suaminya itu memberikan nomor hotel yang dia tempati bersama Hajah Khadijah itu. Kemudian orang itu mematikan telponnya. Tidak lama berselang, orang itu telpon lagi. Dia ngasih tahu bahwa dia sedang di perjalanan menuju ke hotel yang kamu tempati, ujar orang itu. Berselang beberapa menit kemudian, orang itu telpon lagi, ngasih tahu bahwa orang itu sudah tiba. Sedang menunggu di depan hotel yang kamu tempati, ujar orang itu. Kemudian Hajah Khadijah bersama suaminya keluar, menuju pintu utama hotel. Ketika Hajah Khadijah membuka pintu, tiba-tiba, berdiri di depannya orang berpakaian serba hitam, wajahnya ditutupi cadar. Tangan dan kakinya memakai kaos serba hitam. Lalu orang itu langsung menyapa Hajah Khadijah. Apa betul kamu yang bernama Hajah Khadijah? Iya betul. Kamu siapa dan dari mana? Saya cuma dekat dari sini. Kalau berjalan lurus paling 2 kilo dari sini. Oh iya, ini ada titipan barang buat kamu berdua. Iya terima kasih. Kalau boleh tahu kamu menerima titipan barang ini dari siapa? Saya juga tidak tahu, orang itu siapa, dia hanya memberiku uang sebagai ongkos taksi. Untuk menyampaikan barang ini segera. Kemudian orang itu menyerahkan barang titipan itu berupa kardus terikat dengan lakban. Lalu orang itu langsung mohon pamit dan naik ke atas mobil taksi itu. Lalu Hajah Khadijah beserta suaminya kembali sambil membawa kardus titipan itu ke kamar hotel yang dia tempati. Singkat cerita, setibanya di kamar hotel, lalu Hajah Khadijah meminta temannya membukakan kardus yang terikat lakban itu. Sesudah kardus itu terbuka, tiba-tiba Hajah Khadijah ketawa kegirangan. Wajahnya berbinar-binar, setelah melihat apa isi di dalam kardus itu. Ternyata kardus itu berisi beberapa tril telur mentah. Sementara itu Hajah Khadijah beserta teman-temannya sibuk memasukkan telur-telur itu ke dalam kulkas. Agar telur-telur itu tidak basi. Setiap hari Hajah Khadijah dengan teman-temannya tidak kehabisan telur sampai pindah ke kota Madinah. Masih banyak kejadian aneh terhadap Hajah Khadijah di kota Mekah dan Madinah, tunggu di cerita lainnya, tentang kamar hotel di Madinah, yang hanya ditempati Hajah Khadijah dan suaminya berdua. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share.